Shalom saudara, bersyukur untuk hari yang baru dan bersyukur untuk kesempatan merenungkan firman Tuhan bersama-sama lagi. Kita mulai dengan doa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan hidup hari ini, khususnya kesempatan menjalani hidup dalam terang kebenaran firman-Mu. Kami syukuri, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, hari ini kita merenungkan Efesus pasal 6 ayat 1-4. Ya, saya bacakan untuk kita sekalian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena demikianlah yang benar. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan kemarahan anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan dibacakan. Bapak, ibu, saudara, menghormati, mentaati orang tua, itu adalah nilai moral yang universal. Artinya semua komunitas masyarakat di dunia ini mengajarkan yang sama. Tetapi kita orang Kristen, kita punya alasan yang lebih baik, yang lebih benar, seturut ajaran Alkitab kita. Tadi di ayat 1 kita membaca, Paulus menulis, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Enkurio, in the Lord. Artinya di sini di dalam Tuhan Yesus. Nah, disinilah Paulus menekankan motivasi kita taat kepada orang tua. Jadi motifnya itu terkait Tuhan Yesus. Kita taat, hormat orang tua, acuannya adalah Tuhan Yesus. Inilah yang membedakan kita dengan semua orang di dunia ini di dalam menghormati, mentaati orang tua. Kita orang Kristen taat dan hormat orang tua karena kita ini sadar diriku ini sudah ada di dalam Tuhan Yesus. Jadi aku ini orang yang sudah diampuni, diselamatkan, dan sudah diadopsi menjadi anak Allah. Kita orang Kristen mentaati orang tua karena memandang Tuhan Yesus, mengikuti teladan Tuhan Yesus. Betapa dia itu sangat mentaati kehendak Bapanya, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Betapa Yesus itu juga taat kepada orang tuanya di dunia. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Yesus itu adalah putra Allah, tidak berdosa. Namun ketika menjadi manusia, ia punya orang tua manusia yang berdosa. Tetapi ia tetap taat, tetap hormat kepada mereka. Jadi Bapak Ibu, tidak ada motif lain. Ya, kita orang Kristen mentaati orang tua semata karena kita ingin mentaati perintah Tuhan, karena kita ingin mengikuti teladan Tuhan Yesus, dan juga karena kita sadar sudah begitu banyak anugerah kebaikan Tuhan yang kita terima. Di ayat 1 tadi Paulus menambahkan frasa, karena demikianlah yang benar. Artinya sudah benar, sudah sepantasnya kita itu taat, hormat orang tua. Sebagai orang berdosa yang sudah menerima, mengalami begitu banyak anugerah kebaikan Tuhan, respons yang benar adalah kita itu menyalurkan, memantulkan kebaikan Allah itu kepada orang lain, termasuk kepada orang tua kita. Nah, kita memantulkan kebaikan Tuhan kepada orang tua kita itu dengan cara mentaati mereka. Tapi bukan asal taat ya Bapak Ibu, bukan taat untuk hal-hal yang tidak benar. Frasa di dalam Tuhan tadi juga menegaskan bahwa ternyata mentaati orang tua itu ada batasnya juga. Ya, batasnya adalah kebenaran dan kekudusan Tuhan. Jadi, apabila
Ya, jika perintah orang tua kita itu bertentangan dengan kekudusan dan kebenaran Tuhan, maka kita ini tidak wajib mentaatinya. Bagaimana kalau orang tua kita itu banyak salahnya, bikin kita kecewa? Kan jadi sulit untuk menghormati, ya, apalagi mentaati mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, maka caranya adalah seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Caranya adalah mari kita berhenti fokus pada kesalahan orang tua kita dan mulai belajar fokus hanya kepada Allah. Karena Allah itulah Bapa kita, orang tua kita yang sempurna. Menurut firman Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, akan selalu setia merawat kita. Jadi fokus. Kalau kita fokus menyadari dan menghargai kehadiran Allah Bapa Surgawi kita itu akan menyembuhkan kekecewaan dan luka-luka batin kita. Sekaligus juga akan memampukan kita untuk mengampuni, lalu menghormati orang tua yang mengecewakan kita itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari hari ini kita sama-sama memeriksa diri dan bertanya, apakah aku ini masih punya orang tua? Adakah orang tua atau lansia-lansia di sekitar kita? Mari sama-sama kita belajar, bertekad untuk menghormati dan mentaati mereka di dalam Tuhan, yaitu hanya karena Allah dan hanya demi kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Tuhan, tidak ada di antara kami yang punya orang tua yang sempurna. Tapi kami mau belajar menghormati, mentaati mereka sesuai perintah firman-Mu hari ini. Mereka sudah menjadi alat-Mu, melahirkan kami, bahkan banyak berkorban selama membesarkan kami. Kami berdoa, berkatilah orang tua kami dan mampukan kami menghormati, mentaati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus bersyukur untuk firman Tuhan. Amin.